Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Robi Hendrata, dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Yosef Kepundung, Bali. Hari ini, Jumat 4 Februari 2022. Tema renungan yang akan saya bawakan adalah pribadi yang dipimpin oleh Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar geni yang setia,
Injil yang kita baca pada hari ini sangat jelas menunjukkan kepada kita perbedaan antara pribadi yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, dengan pribadi yang hidupnya dipimpin oleh hal-hal duniawi, yang diwakili oleh Herodes, Herodias, dan anaknya. Pribadi yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, adalah sebuah pribadi yang sepanjang hidupnya selalu mengarahkan hati dan perilaku untuk membawa Tuhan kepada sesama. Yohanes menyerukan kebenaran, atau singkatnya, orang yang dipimpin oleh Tuhan hidupnya selalu benar dan suci. Tadi di ayat ke-20 dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan yang suci. Sedangkan bagi orang yang hidupnya dipimpin oleh hal-hal duniawi, dalam hidupnya pasti ada rasa khawatir akan kehilangan kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kekhawatiran ini jelas tadi di ayat 14 dikatakan, Herodes khawatir karena Yesus sudah mulai berkarya. Kuasa-kuasa Yesus sungguh-sungguh banyak menolong orang. Sehingga di ayat ke-14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Herodes begitu khawatir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang dipimpin oleh hal-hal duniawi juga selalu memiliki dendam. Ayat 19 dikatakan, karena Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Orang-orang yang dipimpin oleh hal-hal duniawi, hatinya tidak akan bisa tenang dan selalu bimbang, terombang-ambing. Karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang suci, mana yang baik. Dan mereka tidak mau meninggalkan yang salah. Ayat 20b mengatakan, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang selalu dalam hidup ini dipimpin oleh Tuhan? Ataukah dalam pesiaran kita di dunia ini, kita masih menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengutamakan kenikmatan duniawi, kekuasaan duniawi, tahta ataupun kedudukan duniawi? Pilihan ada di tangan kita, melalui kehendak bebas kita. Dan yang patut kita ketahui, bahwa setiap pilihan yang kita ambil selalu membawa konsekuensi bagi kehidupan kekal kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita refleksikan kembali hidup kita selama ini, khususnya pada hari ini. Apakah sudah aku dalam hidupku, hidup Bapak Ibu semua, Tuhan yang memimpin? Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.